Cerita dimulai ketika Sergei Kravinov, yang dikenal sebagai Kraven Sang Pemburu, dipindahkan ke sebuah penjara terpencil di Rusia. Setibanya di sana, ia berkenalan dengan teman sekamarnya. Keesokan harinya, beberapa narapidana mulai mencoba mengganggunya, namun Kraven tidak tinggal diam. Ia melawan balik dan berhasil mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, Kraven dipanggil untuk bertemu dengan pemimpin geng bernama Semyon yang terkenal. Ditakuti karena telah membantai ribuan pria, wanita, dan anak-anak di berbagai belahan dunia. Dalam pertemuan itu, Kraven akhirnya menunjukkan jati dirinya. Namun, Semyon percaya bahwa legenda Sang Pemburu hanyalah cerita belaka. Ketegangan memuncak hingga terjadi perkelahian. Kraven menggunakan taring dari karpet kulit harimau untuk menusuk anak buah Semyon, lalu menikam Semyon di leher dengan taring tersebut. Kraven kemudian melarikan diri dari penjara, melompat keluar dari gedung sementara para penjaga melepaskan tembakan bertubi-tubi. Dengan kelincahannya, ia berhasil menghindari peluru-peluru itu dan menuju lokasi di mana sebuah pesawat telah menunggunya. Adegan bergeser ke 16 tahun sebelumnya, ketika Sergei masih kecil bersama saudaranya bernama Dmitri. Ayah mereka, Nikolai Kravinov, seorang bos mafia terkenal, menjemput mereka dari sekolah sambil menyampaikan kabar bahwa ibu mereka telah bunuh diri. Sergei menyalahkan ayahnya atas tragedi tersebut. Namun, Nikolai menolak mengadakan pemakaman karena baginya, kematian karena bunuh diri adalah aib besar yang tidak pantas dikenang. Di sisi lain, muncul karakter seorang gadis muda bernama Calypso yang sedang berbincang dengan neneknya. Sang nenek memberikan ramuan khusus kepada Calypso, menyebutkan bahwa formula tersebut telah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun. Ramuan itu diakini mampu menyembuhkan siapapun yang meminumnya, sekaligus menjadi simbol kekuatan roh yang membuka gerbang ke dunia lain. Kembali ke masa kecil Sergei dan Dmitri, Nikolai mengajak mereka berburu bersama timnya. Perburuan pertama berjalan sukses, dan keesokan harinya, mereka bergabung dengan seorang pria bernama Alexei, yang ingin menjadi bagian dari anggota Nikolai. Namun, Nikolai memandang Alexei sebagai sosok yang tidak berguna. Di tengah perburuan, mereka menemukan seekor singa besar. Nikolai menembaknya, tetapi tembakan itu justru membuat singa tersebut marah. Singa itu dengan cepat menyerang Sergei dan mencengkeramnya dengan fatal. Sementara itu, Calypso bersama keluarganya menikmati waktu santai dengan mengambil foto di lokasi yang berbeda. Pada saat itu, Calypso melihat Sergei berhadapan dengan seekor singa besar. Sergei terluka parah dan terus kehilangan darah. Tiba-tiba, setetes darah dari singa tersebut jatuh ke tubuh Sergei, yang secara misterius mulai mempengaruhi DNA-nya. Calypso segera menggunakan ramuan yang diberikan neneknya untuk mengobati luka Sergei. Tak lama kemudian, sebuah helikopter datang untuk membawa Sergei ke rumah sakit. Setibanya di sana, para dokter melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan nyawanya, namun semuanya gagal. Akhirnya, mereka menyatakan Sergei telah meninggal. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. DNA Sergei yang telah berubah mulai bereaksi, membuatnya hidup kembali. Keesokan harinya, para dokter menyebut peristiwa itu sebagai keajaiban, karena Sergei sebenarnya telah dinyatakan mati selama lebih dari 3 menit. Nikolai segera membawa Sergei pulang. Di rumah, Nikolai menanyai Sergei tentang keputusannya yang tidak menembak singa saat memiliki kesempatan. Nikolai kemudian membandingkannya dengan ibunya, yang ia sebut gila semasa hidupnya.
Sebagai upaya untuk menenangkan Sergei, Nikolai memperlihatkan kepala singa yang telah menyerangnya dan berkata bahwa Sergei tidak perlu takut lagi, karena singa itu sudah mati. Namun, tindakan tersebut justru membuat Sergei marah. Setelah perdebatan itu, Sergei diam-diam mencuri sejumlah uang dan mengambil paspornya. Pada malam yang sama, ia berencana untuk kabur dari rumah. Saat mencoba melarikan diri, Sergei terpeleset dari atap, tetapi berhasil mendarat dengan selamat di jalan. Di sana, ia bertemu dengan Dmitri. Sergei memberitahu Dmitri bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi padanya, baik secara fisik maupun mental. Namun, ketika Sergei mengajak Dmitri untuk ikut bersamanya, sang adik menolak. Sergei akhirnya memutuskan pergi sendiri, meninggalkan Dmitri untuk menghadapi ayah mereka. Setelah berjalan jauh, Sergei tiba di sebuah padang luas. Tiba-tiba, kawanan besar hewan-hewan mulai berlari melintasi ladang tersebut. Sergei berdiri diam, membiarkan kawanan itu melewatinya satu persatu. Ketika semua hewan berlalu, ia merasa heran dan takjub dengan apa yang baru saja dilihatnya. Sergei mulai menyadari sejauh mana kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa. Kemampuannya berkembang pesat, termasuk daya serang jarak jauh yang baru ia temukan. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara keras dan segera bergegas menuju sumber suara tersebut. Di sana, ia menemukan banyak hewan buas mati dengan tanduk mereka yang telah dicabut. Sergei melihat dua pemburu bersenjata yang mengancamnya agar pergi. Namun, Sergei yang dipenuhi kemarahan mengangkat pisau dan melemparkannya tepat ke kepala pemburu yang lebih tua. Setelah itu, ia menyerang pemburu yang lebih muda hingga tewas hanya dengan tangan kosong. Sergei terkejut dan takut dengan apa yang baru saja ia lakukan. Kembali ke masa sekarang, Kraven telah tiba di tujuannya. Di saat itu, ia menerima panggilan telepon dari saudaranya yang memastikan apakah dirinya baik-baik saja. Setelah percakapan tersebut, Kraven beristirahat dan tidur untuk waktu yang cukup lama. Begitu terbangun, ia mulai mengejar sekelompok penjahat dengan menggunakan kemampuan hewannya yang meningkat. Kraven berhasil menghentikan konvoi tentara bayaran dan menghadang mereka sebelum memasuki kawasan untuk berburu binatang. Ia memperingatkan mereka untuk tidak menyakiti hewan-hewan tersebut. Namun para tentara bayaran menolak untuk mendengarkannya. Saat mereka terus bergerak maju, Kraven menyusup ke dalam mobil mereka dan dengan brutal membantai seluruh kelompok itu. Pemimpin yang selamat bergegas kembali ke atasannya dan melaporkan apa yang terjadi, meyakinkan bahwa penyusup telah disingkirkan dan tidak akan kembali lagi. Namun, sesampainya di sana, ia justru menemukan Kraven sudah duduk di kursi bos. Rupanya, Kraven telah membunuh atasannya terlebih dahulu. Tanpa ragu, Kraven menggunakan panah otomatis untuk membunuh pemimpin tersebut sebelum pergi. Found you. Masih di masa sekarang, Calypso yang kini berprofesi sebagai pengacara, dikejutkan oleh kabar bahwa salah satu rekan dan sahabat dekatnya telah dibunuh oleh anak buah Semyon. Setelah pemakaman selesai, Kraven muncul di hadapannya dan mengungkapkan jati dirinya sebagai anak yang pernah ia selamatkan di masa lalu. Ia memberikan kembali botol ramuan yang dulu menjadi milik Calypso, sambil menjelaskan bahwa dirinya kini adalah seorang pemburu yang membasmi para penjahat besar. Calypso kemudian diberitahu bahwa Kraven telah membunuh Semyon, sosok yang bertanggung jawab atas kematian sahabatnya. Pada malam yang sama, Calypso memastikan kabar tersebut memang benar adanya. Keesokan harinya, Sergei dan Calypso bertemu lagi. Dengan penuh rasa terima kasih, Calypso mengungkapkan betapa bersyukurnya ia atas tindakan Sergei yang telah menuntaskan keadilan untuknya. Sergei memberitahu Calypso bahwa ia telah mencari keberadaannya selama beberapa tahun dan sangat bersyukur karena Calypso telah menyelamatkannya dengan memberikan ramuan khusus. Sergei kemudian menyerahkan daftar berisi nama-nama penjahat keji, namun memperingatkan Calypso bahwa jika ia terus mengejar orang-orang di daftar tersebut,
orang-orang yang ia cintai bisa berada dalam bahaya. Sementara itu, Alexei yang kini bekerja sebagai tentara bayaran bersama anak buahnya, menyadari bahwa Kraven telah membunuh sejumlah target berbeda. Melihat ini sebagai peluang, Alexei memutuskan untuk merebut kendali kerajaan kriminal milik Nikolai. Bersama rekannya bernama Barari, Alexei mendekati beberapa penjahat kuat untuk merekrut mereka. Namun, tawaran tersebut ditolak, dan mereka justru menembak Alexei. Kejadian ini memaksa Alexei mengungkap mutasi yang ia miliki, di mana tubuhnya dapat mengeras dan berubah menyerupai badak berkat serum yang ia gunakan. Dengan kekuatannya, anak buah Alexei membantai hampir semua penjahat tersebut, menyisakan 2 orang. Salah satu dari mereka kemudian membunuh rekannya sendiri demi mendapatkan posisi di bawah Alexei. Di sebuah pusat acara, Nikolai mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun Dmitri yang akan datang. Malam itu, Dmitri menghibur tamu dengan menyanyi dan memainkan musik untuk ayahnya. Namun, suasana pesta mendadak kacau ketika salah satu anak buah Alexei yang berhasil direkrut datang dengan niat membunuh Nikolai. Nikolai yang sigap, menggunakan penyerang tersebut sebagai perisai hidup sebelum baku tembak terjadi. Insiden ini merenggut banyak nyawa dan menghancurkan pesta ulang tahun Dmitri. Dmitri yang menyaksikan kekacauan itu, merasa terpukul dan kecewa dengan tindakan ayahnya. Nikolai yang marah melihat putranya tampak ketakutan, memaksa Dmitri untuk bersikap lebih kuat dan menjadi seorang pria. Di sisi lain, Alexei menerima kabar buruk tentang insiden tersebut. Ia juga memperoleh rekaman yang menunjukkan Sergei melarikan diri dari penjara Rusia, dan segera menyadari bahwa Sergei adalah putra Nikolai. Maybe he can figure out what the fuck is going on. Keesokan harinya, Kraven mengejutkan Dmitri dengan muncul di apartemennya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ia memberikan hadiah berupa pakaian kepada saudaranya, lalu keduanya keluar untuk makan malam bersama. Selama makan, mereka membahas bagaimana Kraven telah berkembang menjadi sosok yang sangat kuat. Namun, momen tersebut terganggu oleh kedatangan ayah mereka. Ketiganya akhirnya menghabiskan malam dengan minum bersama. Setelah itu, Kraven membawa Dmitri ke tempat tidurnya. Di saat itu, Dmitri mengungkapkan bahwa ia telah memaafkan Kraven karena meninggalkannya bersama Nikolai. Kraven pun meminta maaf kepada adiknya, menunjukkan penyesalannya atas masa lalu mereka. Keesokan paginya, Kraven memutuskan untuk mengunjungi Dmitri, dengan harapan bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Namun, setibanya di apartemen, ia mendapati tempat itu berantakan dan menyadari bahwa Dmitri telah diculik oleh anak buah Alexei. Kraven segera mengejar para penculik itu, berlari melintasi kota sambil mereka membawa Dmitri yang sudah dibuat tak sadarkan diri dengan obat bius. Kraven tidak berhenti di situ, ia bahkan menerobos jendela dan menghancurkan dinding demi terus mengejar mereka. Meski sempat berhasil melarikan diri, para penjahat akhirnya sampai ke sebuah helikopter. Kraven tetap pantang menyerah dan berusaha menarik helikopter itu ke bawah, tetapi gagal karena ia ditembak dari atas. Meskipun begitu, ia berhasil menewaskan salah satu dari mereka, namun Dmitri tetap berhasil dibawa kabur. Tidak mau membuang waktu, Kraven segera menemui Calypso dan menceritakan situasinya. Calypso berjanji akan menggunakan seluruh sumber daya yang ia miliki untuk membantu menemukan keberadaan Dmitri. And we will get him back. Setelah itu, Kraven mendatangi ayahnya untuk menanyakan siapa yang mungkin bertanggung jawab atas penculikan ini. Nikolai hanya mengatakan bahwa para penculik bisa saja berasal dari salah satu musuhnya, namun akan sulit dipastikan karena daftar musuhnya sangat banyak. Tak lama kemudian,
Nikolai menunjukkan sebuah paket yang dikirimkan oleh penculik. Isinya adalah jari milik Dmitri, bersama tuntutan tebusan sebesar $20 juta yang harus dibayarkan dalam waktu 48 jam. Di sana, Kraven mendesak ayahnya untuk membayar tebusan, tetapi Nikolai menolak. Baginya, ini bukan soal uang, melainkan soal harga diri. Membayar tebusan akan dianggap sebagai tanda kelemahan. Kraven yang tidak ingin tinggal diam, menemukan lokasi yang ia yakini sebagai tempat Dmitri disembunyikan. Namun, tempat itu ternyata jebakan. Alexei telah menyiapkan misil untuk menyerang Kraven. Beruntung, Kraven menyadari hal itu tepat waktu dan berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Kraven menangkap salah satu anak buah Alexei dan memaksanya berbicara. Dari situ, ia mengetahui bahwa Alexei, yang sekarang dikenal sebagai Rhino, berada di balik semua ini. Sementara itu, di lokasi persembunyian, Alexei berbicara dengan Dmitri. Ia mengejeknya dengan mengatakan bahwa anak buahnya tidak akan pernah mengadopsi Dmitri, tetapi ide menjadikan Dmitri bagian dari rencana mereka tidak sepenuhnya buruk. Alexei kemudian mengungkapkan identitas sebenarnya Kraven sebagai pemburu legendaris. Ia juga bercerita bahwa mutasinya menjadi Rhino menyebabkan rasa sakit fisik yang luar biasa. Alexei menyebut bahwa seorang ahli biokimia dari New York bernama Dr. Miles Warren membantunya mengendalikan kondisinya. Mengetahui Kraven akan datang untuk menyelamatkan adiknya, Alexei menyewa seorang pembunuh profesional yang dikenal sebagai The Stranger. Pembunuh ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi waktu, memungkinkan dia untuk melakukan aksi seperti merebut senjata dari lawannya dan menggunakannya melawan mereka. Di sisi lain, Kraven bekerja sama dengan Calypso dan membantu melarikannya dari firma hukum tempatnya bekerja, memastikan keselamatannya sebelum melanjutkan misinya menyelamatkan Dmitri. Saat anak buah Alexei mengejar Kraven dan Calypso, keduanya melarikan diri ke dalam hutan untuk mencari jejak keberadaan Dmitri. Namun di tengah perjalanan, mereka berhadapan dengan seekor harimau putih liar. Kraven sempat bergulat sebentar dengan hewan tersebut sebelum ia dan Calypso melanjutkan misi mereka. Sementara itu, anak buah Alexei menyadari bahwa Kraven sudah berada di dekat lokasi mereka, sehingga mereka mulai bersiap untuk menghadapi pertempuran. Di sisi lain, Kraven juga mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Ketegangan memuncak ketika harimau putih liar yang mereka temui sebelumnya tiba-tiba menyerang anak buah Alexei, menciptakan kekacauan yang dimanfaatkan Kraven untuk menyusup dan menghabisi beberapa anak buah Alexei. Di tengah hutan, Kraven akhirnya berhadapan dengan The Stranger, pembunuh bayaran yang disewa Alexei. The Stranger menembakkan anak panah beracun ke arah Kraven, menyebabkan racun itu membuatnya berhalusinasi seolah-olah ia dikelilingi oleh laba-laba. Meski terkena dua anak panah lagi, Kraven terus bertarung sengit melawan The Stranger. Well, look at you now. The myth. Saat pertarungan semakin intens, The Stranger hampir mengeksekusi Kraven. Namun, Calypso datang tepat waktu dan menembakkan anak panah ke mata The Stranger, menyelamatkan Kraven. Calypso kemudian menggunakan ramuan ajaibnya untuk menyembuhkan Kraven, membuatnya kembali bangkit dan siap melanjutkan pertempuran. Anak buah Alexei, yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, melaporkan bahwa Kraven sudah mati, percaya The Stranger telah berhasil membunuhnya. Sementara itu, Alexei memindahkan Dmitri menggunakan konve bersenjata. Namun, Kraven segera mengirimkan kawanan binatang buas untuk menyerang konve tersebut. Melihat situasi semakin genting, Alexei memutuskan untuk sepenuhnya berubah menjadi sosok mutasinya.
Pertarungan brutal antara Kraven dan Rhino pun terjadi di tengah kekacauan yang disebabkan oleh penyerbuan hewan-hewan liar. Kraven berusaha sekuat tenaga, tetapi ia tidak mampu menembus kulit keras Rhino meskipun telah menyerangnya berkali-kali. Kraven akhirnya kalah telak setelah dipukuli tanpa ampun, hingga ia kehabisan ide tentang cara melawan lawannya. Rhino kemudian mencekik Kraven dan hampir menghabisinya. Namun saat itu, Kraven melihat sebuah luka kecil di tubuh Rhino, tepat di tempat Alexei biasa menyuntikkan serum untuk menjaga kondisinya. Kraven akhirnya berhasil menusuk Rhino menggunakan alat khusus yang mampu menembus kulit tebalnya. Setelah itu, Kraven mengikat Rhino dengan kawat baja dan melemparkannya ke tengah kawanan hewan yang berlarian. Akibatnya, Rhino terinjak-injak hingga mengalami luka fatal yang perlahan membawanya menuju kematian. Di dalam hutan, Kraven kemudian berhadapan langsung dengan Nikolai. Kraven menyadari bahwa Nikolai adalah dalang di balik segalanya. Dialah yang mengirim rekaman Kraven melarikan diri dari penjara ke Alexei dan membocorkan identitas Kraven. Ternyata, ini adalah rencana licik Nikolai untuk memanipulasi Kraven agar membunuh Alexei. Nikolai tahu bahwa Dmitri akan menjadi sasaran empuk, dan Kraven, dengan segala upayanya, akan menghancurkan siapapun demi menyelamatkan adiknya. Sebagai balas dendam, Kraven diam-diam mencuri peluru dari semua senapan milik Nikolai. Dia kemudian membiarkan seekor beruang liar masuk dan menyerang Nikolai yang tak lagi berdaya, hingga akhirnya berakhir tragis di tangan binatang tersebut. 1 tahun berlalu, Kraven bertemu kembali dengan Dmitri di sebuah klub malam. Pertemuan itu berubah menjadi perdebatan sengit tentang pilihan hidup mereka. Dmitri menuduh Kraven tidak jauh berbeda dari ayah mereka, seorang pria yang hanya peduli berburu demi gengsi dan kebanggaan. Merasa kesal, Dmitri berbalik pergi, namun Kraven mengejarnya. Ketika Dmitri menoleh kembali, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Ternyata, Dmitri kini mengenakan setelan khusus yang dibuat oleh Dr. Warren. Setelan tersebut memungkinkannya untuk berubah wujud menjadi siapa saja, layaknya bunglon. Perselisihan mereka berakhir pahit, dan kedua saudara itu berpisah sekali lagi. Kraven pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Di sana, ia menemukan sebuah paket misterius beserta catatan dari Nikolai. Dalam catatan itu, Nikolai menulis bahwa Kraven pada akhirnya tidak berbeda darinya, seorang pemburu sejati. Saat membuka paket tersebut, Kraven menemukan sebuah rompi yang terbuat dari kulit binatang. Tanpa banyak berpikir, ia mengenakan rompi itu dan berdiri menatap dirinya sendiri dengan tatapan penuh makna. Dan inilah akhir dari cerita ini.